Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Umar. Kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu menggambar detail pintu menggunakan aplikasi AutoCAD, yaitu menggambar tampak dua dimensi dari pintu beserta kusennya. Nah, video kali ini saya sajikan kepada teman-teman yang baru pertama kali menggunakan aplikasi AutoCAD atau sebagai pemula. Oke, langsung saja teman-teman, kita mulai tutorialnya. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu mengatur satuannya dengan cara mengetik UN pada keyboard. Nah, satuan yang akan kita gunakan di sini yaitu cm. Kemudian precisionnya kita nolkan saja, kita tidak akan menggunakan angka di belakang koma. Kemudian kita klik OK. Nah, ukuran pintu yang akan saya buat di sini beserta kusennya yaitu lebarnya 80 cm dan tingginya 210 cm. Pertama kita buat segi 4. Lebarnya yaitu 80 cm. Kemudian tingginya yaitu 210 cm. Nah, ketika gambarnya sudah terbentuk seperti ini, kemudian garisnya kita offset ke dalam. Di sini ada offset ya. Nah, ini kan tampak depannya akan kita gambar. Jadi lebar kusennya tampak depan itu yaitu 6 cm. Jadi kita offset ke dalam dengan lebar 6 cm. Nah, ini kusen pintunya ya. Kemudian di bagian bawahnya, nah garis yang saya blok ini kita tarik ke bawah. Kenapa garis yang di bagian bawah ini saya tarik ke bawah pas di garis paling bawah ini? Karena pintu tidak ada kusen di bagian bawahnya. Kemudian kita akan menggambar model pintunya ya. Nah, ini kusennya sudah jadi. Jadi pintu itu sangat sederhana sekali ya teman-teman. Kusennya ya seperti ini yang tampak di layar. Nah, untuk bentuk pintunya sebenarnya sih terserah kepada teman-teman ya. Mau bentuk pintu seperti apa ya, sesuai dengan imajinasi teman-teman atau kreativitas teman-teman. Nah, di sini saya akan offset pintunya ke dalam dengan lebar 8 cm. Jadi di sini adalah pinggiran dari pintunya ya. Ini adalah pinggiran pintu. Kemudian saya ingin membuat model pintunya itu terdapat lingkaran di bagian tengah. Oke, kita buat lingkarannya. Nah, di sini saya mau jari-jarinya itu 18 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian saya offset lagi lingkaran ini sekitar 5 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu saya ingin membuat ada kayu di bagian atas ke bawah dan di bagian sebelah kanan, pinggir sebelah kanan ke kiri. Mungkin model seperti ini teman-teman sudah sering jumpa ya. Caranya yaitu seperti layar. Pertama kita tarik garis dari atas ke bawah. Nah, kemudian kita tarik lagi garis dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, garis yang ada di bagian atas ke bawah yang garis vertikal ini kita offset
Karena kita menginginkan lebarnya yaitu 5 cm, makanya kita offset ke kiri dan ke kanan yaitu 2,5 cm. Nah, ini kita offset ke kanan 2,5 cm. Kemudian garis tengahnya ini kita hapus. Nah, karena kayunya kita ingin menghubungkan, makanya garis yang menghubungkan ini yang berada di tengah-tengah ini kita hapus. Dengan cara ketik TR pada keyboard, kemudian spasi 2 kali, hapus garis yang akan kita potong. Nah, kenapa saya menghapus bagian sini? Jadi ceritanya kayu yang bagian sini tuh tersambung dengan kayu pinggirannya. Nah, setelah itu bagian tengahnya ini kita hapus. Maka jadilah pintunya modelnya seperti ini. Mungkin teman-teman sudah sering jumpa ya pintu dengan model seperti ini. Kemudian yang akan kita gambar adalah gagang pintunya. Kita buat dari sebelah kanan, yaitu dengan cara ketik REC pada keyboard atau terdapat di bagian atas pada menu bar. Kemudian kita klik kayu bagian sisi sebelah kanan dari pintunya. Ini sih penempatannya terserah dari teman-teman ya, enaknya bagaimana. Kemudian kita buat segi 4. Nah, lebarnya itu 4 cm, kemudian tingginya 15 cm. Nah, maka jadilah seperti ini. Berhubung karena ini terlalu di atas, maka teman-teman bisa menggeser ke bawah dengan cara menekan M pada keyboard atau move. Move itu menggeser teman-teman. Geser ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian yang saya inginkan adalah membuat bagian atasnya ini berbentuk bulat ya, atau berbentuk setengah lingkaran. Caranya itu klik circle pada menu bar, kemudian klik pada tengah garis ini, tarik ke sudut. Begitupun di bagian bawah ya. Lakukan hal yang sama. Kemudian klik TR pada keyboard, kemudian spasi 2 kali, kemudian kita hapus. Nah, jadilah bagian dari gagang pintu ini. Selanjutnya yaitu membuat gagang pintunya. Ini baru alasnya ya. Dengan cara klik REC pada keyboard, kemudian klik spasi. Nah, kita ambil bagian agak tengah ya. Bagian agak tengah dari sini. Kemudian kita tarik ke sebelah kiri. Jadi lebarnya itu 2 cm. Dan panjangnya 11 cm atau panjangnya itu terserah teman-teman ya. Sesuaikan dengan gagang pintu yang ada di rumah teman-teman masing-masing. Sambil saya di sini 12 cm panjangnya, kemudian lebarnya yaitu 2 cm. Udah klik spasi.
Nah, ketika seperti ini teman-teman bisa menggeser ke sebelah kiri dengan cara ketik M pada keyboard atau move, kemudian klik spasi. Kemudian teman-teman tinggal menggeser ke sebelah kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian yang saya inginkan juga seperti ini ya. Ujungnya itu berbentuk setengah lingkaran. Caranya sama seperti tadi. Nah, di ujung sininya teman-teman juga bisa buat. Kemudian klik T pada keyboard, lalu tekan spasi 2 kali. Kemudian hapus bagian yang tidak diinginkan. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita buat kuncinya ya, tempat kuncinya. Caranya yaitu klik circle pada menu bar, lalu perkirakan berada di bagian tengah ya. Ini perkiraan teman-teman saja. Kemudian tarik garis. Kita buat jari-jarinya itu 1 cm, dalam artian diameternya itu 2 cm ya teman-teman. Masukkan jari-jarinya 1 cm, kemudian tekan spasi. Nah, jadilah seperti ini. Setelah itu klik line, kemudian cari bagian tengah dari lingkaran ini, kemudian tarik ke bawah. Nah, masukkan panjangnya 2 cm, kemudian klik spasi. Kemudian garis yang baru kita buat ini kita offset dengan lebar 1 cm, dalam artian lebarnya ke kanan 0,5 cm dan lebar ke kiri 0,5 cm. Kita masukkan lebarnya, kemudian kita offset, masukkan lebarnya 0,5 cm ke kanan, 0,5 cm ke kiri. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian garis ini kita tarik ke atas supaya menyentuh dengan garis lingkaran ini. Begitupun garis yang berada di sebelah kiri. Setelah itu kita buat setengah lingkaran di bagian bawah garis ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita tekan TR pada keyboard, tekan spasi 2 kali, dan hapus bagian yang tidak diinginkan. Nah, bagian tengahnya juga di sebelah sini kita hapus. Kemudian lingkaran ini kita offset ke dalam dengan lebar 1 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian tekan TR pada keyboard, lalu potong bagian yang tidak diinginkan. Nah, bagian tengah sini kita buatkan tempat kuncinya atau tempat memasukkan kuncinya. Saya teman-teman kita buat 3/4 seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Maka jadilah pintu tampak depannya. Kemudian pintu ini kita akan buat potongannya, yaitu potongan ke atas dan potongan ke sebelah kiri. Kita buat dulu garis potongannya. Nah, ini bentuk potongan ke atasnya atau petunjuk potongan ke atasnya. Kemudian kita buat petunjuk lagi untuk potongan sebelah kiri.
Nah, seperti ini teman-teman. Oh iya, ada bagian yang saya lupa teman-teman. Jadi di bagian sebelah kiri dan bagian sebelah kanan bagian atas pada kusen pintu itu ada bagian yang keluar sedikit. Kita buat teman-teman, ketik RSC pada keyboard, lalu ketik spasi. Nah, kita buat bagian yang keluar. Biasanya, ini biasanya teman-teman ya. Nah, biasanya teman-teman, bagian yang keluar itu panjangnya sekitar 8 cm dengan lebar 3 cm, atau bisa juga sekitar 5 cm dengan lebar 3 cm. Itu tergantung dari kebutuhan kayu teman-teman. Ketika kayunya panjangnya agak lebih, maka teman-teman bisa menambah panjangnya. Fungsi dari bagian yang atas ini, bagian yang keluar bagian atas ini, yaitu untuk pegangan pada dinding agar pintunya tidak roboh atau pintunya tidak terlepas pada tempatnya. Kita buat ya teman-teman. Nah, di sini saya buat panjangnya yaitu 8 cm, kemudian lebarnya yaitu saya buat 3 cm saya. Begitupun di bagian sebelah kanan ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah pegangan kepada dinding ya. Oke, langsung saja teman-teman kita buat potongannya. Pertama tekan Excel pada keyboard, kemudian tekan V pada keyboard, lalu tekan spasi. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ketik line pada keyboard, lalu tarik garis dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian klik TR pada keyboard, tekan spasi 2 kali, lalu potong bagian yang tidak diinginkan. Nah, garis yang saya blocking teman-teman kita offset dengan lebar 15 cm. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian tekan lagi TR pada keyboard, tekan spasi 2 kali, lalu potong bagian yang tidak kita inginkan. Jadi ceritanya ini pintunya kita melihat dari bawah ya, ini potongan ke atas. Nah, untuk bagian garis sebelah kiri ini kita offset dengan lebar 6 cm. Nah, seperti itu teman-teman. Begitupun garis yang ada di sebelah kanan ini. Kemudian garis yang berada di bagian bawah ini atau garis yang saya blok ini kita offset dengan lebar 3 cm. Kita offset ke atas ya. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu garis yang saya blok ini kita offset lagi dengan lebar 1 cm. Kita offset keluar ya, ke sebelah kiri. Begitupun garis yang saya blok ini kita offset ke sebelah kanan. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu tekan TR pada keyboard, tekan spasi 2 kali, lalu kita hapus bagian yang tidak kita inginkan. Jadi teman-teman,
bagian yang berada sebelah kiri dan berada sebelah kanan ini adalah kusen dari pintunya. Kemudian bagian yang sebelah kiri ini adalah pintunya. Kenapa ada space masuk di sini dengan lebar 1 cm? Begitupun di sebelah kiri dengan lebar 1 cm. Karena ini fungsinya yaitu untuk menahan pintu agar tidak jebol ketika kita tutup. Atau bisa dikatakan ini sebagai penahan dari pintunya agar tidak jebol ketika kita tutup. Nah, berhubung karena ini potongannya menghadap ke atas, berarti kita melihat dari bagian bawah ke atas. Nah, di bagian sebelah sini, sebelah kanan dan sebelah kiri itu ada bagian yang keluar dengan panjang masing-masing 8 cm dengan lebar 3 cm. Jadi teman-teman, kita akan buatkan bagian yang keluar ini. Pertama, kita klik line pada keyboard, lalu cari bagian tengah dari garis bagian sebelah kanan ini, tarik ke sebelah kanan dengan panjang 8 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian garis yang baru kita buat ini kita offset dengan lebar 4 cm, berarti kita offset ke atas dan ke bawah yaitu 2 cm. Kemudian klik line, kita tarik garis dari atas ke bawah. Nah, bagian ini kita hapus. Nah, seperti inilah tampaknya teman-teman ketika kita melihat bagian yang keluar ini atau pegangan ke dinding ketika kita melihat dari arah bawah ke atas. Jadi sebenarnya dia berada di tengah-tengah. Cuman karena kita melihat dari depan bagian sini, makanya dia pas berada di atas. Karena ini rapat ke atas. Begitupun yang berada di sebelah kiri. Untuk lebih cepatnya kita mirror. Nah, seperti ini teman-teman. Potongan dari pintu ini ketika kita melihat dari bawah ke atas atau potongan ke atas. Kita hapus dulu garis ini, kita sudah tidak membutuhkannya. Kemudian kita akan membuat potongan pintu sebelah kiri. Ketik Excel pada keyboard. Kemudian ketik H atau horizontal. Lalu tekan spasi. Kemudian ambil ujung bagian atas. Begitupun sebelah sini. Kemudian bagian bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita klik line pada keyboard, lalu kita tarik garis dari bawah ke atas. Lalu tekan TR pada keyboard, klik 2 kali. Kita potong bagian yang tidak diinginkan. Nah, kemudian garis yang baru kita buat ini kita offset dengan lebar 15 cm. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita offset garis yang sebelah ini dengan lebar 3 cm ke sebelah kiri. Kemudian kita offset lagi garis yang sebelah ini dengan lebar 1 cm ke atas. Kemudian tekan TR pada keyboard, spasi 2 kali. Kita hapus bagian yang tidak kita inginkan. Nah, seperti inilah teman-teman tampak samping dari pintu yang baru kita buat ini. Nah, sekian teman-teman tutorial yang saya sempat berikan atau ilmu yang saya sempat bagikan kepada teman-teman. Apabila ada kekurangan, mohon teman-teman berikan masukan agar teman-teman yang berada di rumah yang baru pertama kali belajar
mungkin bisa mendapat ilmu tambahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.